Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Roy Mandatu Channel, salah satu pengampu di Madrasah Aliyah Negeri 2 Tuban. Anak-anak sekalian, minggu kemarin kita telah menyelesaikan materi teks eksplanasi. Hari ini kita akan mempelajari teks ceramah. Apa dan bagaimana teks ceramah? Untuk itu, mari kita ikuti peta konsep teks ceramah berikut. Baiklah anak-anak sekalian, kali ini kita akan belajar peta konsep bab 3 teks ceramah yang bersumber dari Indri Anatya, modul pembelajaran SMA Bahasa Indonesia kelas 11 tahun 2020. Peta konsep teks ceramah kali ini yang berisi tentang kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Kompetensi dasar 3.5 tentang informasi berupa masalah aktual. Kemudian selanjutnya adalah bagian-bagian penting masalah aktual. Informasi berupa masalah aktual akan mempelajari memahami informasi dan masalah aktual, kemudian menemukan informasi dan masalah aktual. Selanjutnya, bagian-bagian penting masalah aktual itu akan kita pelajari tentang menelaah bagian-bagian penting masalah aktual, kemudian merancang bagian penting dari permasalahan aktual. Selanjutnya, teks ceramah kompetensi dasar 3.6 berisi isi dan struktur teks ceramah. Kemudian kompetensi dasar 4.6 yaitu tentang kaidah kebahasaan teks ceramah. Isi dan struktur teks ceramah itu akan kita pelajari tentang pendahuluan, kemudian isinya, dan yang terakhir adalah penutup. Jadi struktur teks ceramah itu nanti akan kita pelajari pendahuluannya, kemudian isi teks ceramah, kemudian penutupnya. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks ceramah akan kita pelajari tentang kata ganti orang. Selanjutnya adalah kata teknis atau istilah, kemudian konjungsi dan kata kerja mental, juga kata kerja persuasif. Anak-anak sekalian, teks ceramah merupakan kegiatan menyampaikan informasi, pengetahuan, nasihat, dan lain-lain di depan khalayak. Orang yang menyampaikan ceramah harus memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan audien atau pendengarnya. Kemudian, isi informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh pendengar. Sedangkan media ceramah ini bisa langsung ataupun melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya. Istilah-istilah yang ada dalam ceramah, kita akan menjumpai istilah pidato. Adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni bersifat ajakan ataupun dorongan pada khalayak untuk berbuat sesuatu. Kemudian istilah yang kedua adalah khutbah. Merupakan pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan, keagamaan atau praktik beribadah, dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Sedangkan istilah yang terakhir
yaitu sambutan. Adalah pidato singkat yang disampaikan pada pembukaan suatu acara atau kegiatan. Inilah ketiga istilah-istilah yang kita temui dalam teks ceramah nanti. Selanjutnya, kita akan belajar menemukan informasi dan permasalahan yang aktual. Informasi merupakan pemberitahuan atau kabar tentang sesuatu. Pokok-pokok informasi bisa didapatkan dengan memerhatikan unsur 5W plus 1H. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Sedangkan permasalahan aktual berarti sebuah peristiwa atau hal yang benar-benar sedang terjadi pada masa terkini. Selanjutnya, kita akan mempelajari juga tentang jenis informasi yang ada pada teks ceramah. Jenis informasi yang ada pada teks ceramah ini, yang pertama adalah informasi berdasarkan fungsinya, kemudian informasi berdasarkan format penyajiannya, kemudian informasi berdasarkan lokasinya, informasi berdasarkan bidang kehidupan, dan informasi bidang kepentingan. Cara memahami informasi ceramah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyimak ceramah yang didengar, dibaca dengan saksama secara menyeluruh. Yang kedua, mencatat informasi yang menarik dalam ceramah. Kemudian yang ketiga adalah menyusun informasi yang telah dicatat menjadi kalimat-kalimat atau paragraf sederhana yang padat dan efektif. Isi teks ceramah selalu berkaitan dengan tema ceramah yang hendak disampaikan. Misalnya, ceramah bertema kebersihan, maka isinya berkaitan dengan masalah kebersihan. Kemudian teks ceramah biasanya memiliki pesan yang bertujuan untuk memberikan nasihat, petunjuk, atau petuah secara lisan. Khalayak yang mendengarkan pun bisa siapa saja. Anak-anakku, kita selanjutnya akan mempelajari nanti tentang strukturnya. Struktur teks ceramah, yang pertama adalah pendahuluan, kemudian yang kedua adalah isi, yang ketiga strukturnya adalah penutup. Pendahuluan itu berupa pengenalan isu, masalah ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Kemudian isi berupa argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Bagian ini dikemukakan sejumlah fakta yang memperkuat argumen pembicara. Sedangkan penutup itu berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dalam teks ceramah yang pertama adalah banyak menggunakan kata ganti orang. Yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis. Kemudian kaidah yang ketiga adalah menggunakan konjungsi hubungan. Yang keempat, kaidah kebahasaannya banyak menggunakan kata kerja mental. Dan yang terakhir, banyak menggunakan kata kerja persuasif. Selanjutnya, langkah menyusun teks ceramah. Langkah menyusun teks ceramah yang pertama adalah menentukan topik, kemudian yang kedua adalah merumuskan tujuan,
yang ketiga menyusun kerangka, dan yang keempat adalah menyusun ceramah. Anak-anak sekalian, itulah tadi adalah konsep-konsep yang akan kita pelajari pada teks ceramah. Selanjutnya, mari kita ikuti kegiatan-kegiatan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Alhamdulillah, semoga peta konsep yang telah kita simak pada penjelasan di depan akan mempermudah belajar kita pada teks ceramah. Sampai di sini dulu. Salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.